Bunyi aman ya? Ya, ya, aman, aman. Cek, suara aman? Aman, Kit. Yuk, 3, 2, 1, record and action. Baik yang bilang kalau mobil kencang itu biasanya identik sama BBM yang boros. Kalau misalkan irit itu juga identik sama performa yang biasa-biasa aja. Tapi gimana kalau misalkan dalam satu mobil Anda akan mendapatkan dua hal tadi. Nah ini adalah new Toyota Veloz Hybrid EV yang bukan cuma sekedar ganti mesin aja, tapi ini adalah evolusi dari MPV sejuta umat. Ya sekarang mobil keluarga ini lebih pintar, lebih senyap, dan juga lebih efisien berkat teknologi hibrida yang ditawarkan oleh mobil ini. Jadi teman-teman, kita udah pernah coba mobil ini dari program Lintas Nusa dari Lombok sampai ke Sumatera bagian utara. Tapi kita dapat etape kedua yaitu dari Banyuwangi sampai ke Bromo. Nah, sekarang kita mau coba lagi, khusus adalah varian yang paling tinggi. Ini adalah Toyota Veloz Hybrid tipe Q TSS dengan warna two-tone seperti ini. Dari Jakarta sampai ke Ciwidey, Jawa Barat, ya kurang lebih total jarak tempuh ada di 250 km. Kita mau bedah dan juga kita mau rasakan lagi apa aja keunggulan yang ditawarkan oleh mobil keluarga hybrid terbaru dari Toyota ini. Let's go! Kameraman, 3, 2, 1, and action. Sekarang kita mulai perjalanan ke Ciwidey teman-teman. Dari Jakarta kita mau menguji Toyota New Veloz Hybrid tipe paling tertinggi. Jadi ini kastanya raja teman-teman. Jadi varian yang tipe Q 1,5 CVT TSS dan juga paket body styling modelista. Oh ya, Kit. Tadi udah ini belum ngisi bensin? Kita kan mau ngetes full to full. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Sebenarnya bensin di indikator ini masih penuh ya. Indikatornya bener-bener rata kanan. Tapi karena kita mau narik data full to full untuk konsumsi BBM, kita jadi mau penuhin bensinnya sampai di bibir tangki. Sampai nanti ketika udah jarak tempuhnya udah terpenuhi, nanti kita isi lagi ya untuk dapat BBM dengan metode full to full. Udah sampai bibir tangki, jadi nanti kita ngisi ketika pengen narik data, kita isi sampai di bibir tangki seperti ini lagi. Sekarang kita let's ke jalan ke Ciwidey. Sekarang kita reset untuk average consumption-nya, lalu juga reset untuk trip A-nya ya. Jadi kita tahu berapa jarak tempuhnya dan juga tahu untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi kurang lebih perjalanan dari Jakarta, kita mulai dari Jakarta Selatan sini ya, di Tanjung Barat ya kurang lebih sekitar 200 km untuk sampai ke daerah yang kita tuju di Ciwidey nanti. Ya, untuk narik data konsumsi BBM kita coba gaya berkendara yang benar-benar emang senormal mungkin ya. Dalam artian kita nggak eco driving, lalu juga kita nggak yang ngebut-ngebutan. Jadi benar-benar penggunaan mobil ya harian aja gitu. Jadi supaya akurat ataupun sesuai lah ya dengan keadaan real di jalanan. Dan kita menggunakan mode yang normal aja. Jadi sebenarnya mobil ini punya 3 drive mode ya. Pertama ada eco mode, ada power mode, dan juga ketambahan satu sekarang karena memang ada teknologi hybridnya, sekarang bisa EV mode yang dimana benar-benar menggerakkan mobil ini sepenuhnya oleh motor listrik. Nah yang jadi selling point terutama ada di Veloz Hybrid EV ini, ada di bagian desain eksteriornya. Terutama yang varian Q TSS modelista ini tampil lebih menarik, tampil lebih sleek, dan juga tampil berbeda. Nah kalau misalkan kita lihat memang desainnya ini sesuai dengan MPV perkotaan, di mana garis desainnya kelihatan bold. Ya di bagian depan tampil modern banget dengan penggunaan headlamp yang sudah LED tentunya, lalu juga sudah auto high beam juga dengan dimensi yang kelihatan memang sedikit lebih tipis gitu ya dibandingkan model Veloz yang sebelumnya. Dan juga di bagian belakang tampil modern, tampil dinamis dengan taillight LED yang memang terintegrasi ya. Jadi di bagian kiri, tengah, lalu ke kanan itu benar-benar menyala ketika lagi aktif. Lalu ya karena memang adalah varian modelista ataupun varian paling tertinggi, ada beberapa paket-paket body ataupun detail-detail pemanis yang dibedakan. Terutama adalah penggunaan body cladding ataupun over fender di bagian tepian roda kelihatan manis untuk dilihat dengan tampilan Veloz yang terbaru ini. Lalu juga untuk varian yang ini adalah dengan konsep two-tone teman-teman. Jadi atapnya warna hitam, spion warna hitam. Oh ya, kelupaan untuk bagian grill juga berubah, sekarang pakai desain baru dan pakai warna hitam black piano, ditambah garnish di bagian fog lampnya itu menggunakan warna black chrome. Jadi sekarang udah nggak ada lagi warna-warna chrome di mobil ini.
Yang paling ngedongkrak tampilannya dengan warna two-tone ini selain tadi atap, lalu juga spion ya, tetap ada di peleknya. Pelek ini kelihatan berubah atau berbeda meskipun memang desainnya sama, tapi penggunaan warna hitam ini kelihatan matching dengan perpaduan warna dan juga body fitment yang ada di Veloz Hybrid TSS The PQ dengan modelista ini. Jadi memang cukup panjang ya penyebutan varian dari Veloz ini, dan dia tuh punya 12 varian yang teman-teman bisa tentukan ataupun juga sesuaikan dengan budget masing-masing. Jadi harganya itu start mulai 308 juta sampai 389 juta untuk varian yang paling termahal. Jadi memang ada kenaikan harga ya dibandingkan waktu launching di tahun lalu, tapi walaupun tipe paling bawah, tipe V, tapi tetap punya value, terutama fitur-fiturnya dan juga teknologi hybridnya ini masih tersemat di varian paling termurahnya. Sekarang kita bahas ADAS. Oke? Oke, ADAS ya. 3, 2, 1, and action. Oke, sekarang kita bahas ADAS ataupun Toyota Safety Sense yang ada di Veloz Hybrid ini, teman-teman. Jadi dia punya 6 fungsi yang memang benar-benar kepake banget untuk perjalanan jarak jauh. Sekarang kita mau cobain, mumpung lagi di tol, kita mau cobain kepresisiannya, keakuratannya, dan juga bagaimana kinerja mekanisme dari sistem ADAS di Toyota Veloz Hybrid TSS modelista ini. Pertama ada Adaptive Cruise Control, lalu juga ada Lane Departure Prevention, Lane Departure Warning, lalu juga ada Pre-Collision Warning, ada Pedamis Operation, dan juga ada Front Departure Alert. Jadi ketika Adaptive Cruise Control ini aktif, dia akan secara otomatis juga akan mengaktifkan fitur dari Lane Departure Warning dan juga Lane Departure Prevention. Nah, Lane Departure Warning ini apa? Jadi dia akan ngasih tahu ataupun ngasih notifikasi ketika pengendaranya ataupun setirnya ini keluar dari marka jalan. Dia akan kasih warning berupa suara dan juga getaran di setir gitu ya. Nah, sementara prevention adalah dia akan intervensi setir untuk membalikan setirnya masuk ke jalur yang seharusnya. Jadi itu tujuan dan fungsi dari terutama di Lane Departure Prevention-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Iya, jadi untuk ngaktifin fitur ADAS ataupun Adaptive Cruise Control yang ada di tombol sisi sebelah kanan sini, teman-teman. Jadi caranya adalah kita tekan dulu yang tulisan set minus di bagian bawah sini. Jadi ketika sudah aktif, dia akan muncul di sini ada tulisan set. Kita setting untuk kecepatannya. Kita atur di 80 km per jam. Enaknya juga kita bisa atur distance-nya, teman-teman. Jadi ada 3 opsi. Pertama yang paling jauh, lalu yang medium, dan juga yang paling dekat. Dan ini berguna banget ketika lagi jalan jauh di jalan tol seperti ini. Nah, kita cobain untuk fitur dari Lane Keeping Assist-nya. Ini mobil akan ke sebelah kanan. Nah, dia akan langsung intervensi setir untuk ngebalikin mobil ini ke jalur yang semestinya. Ini akan ke kiri nih. Nah, dia akan langsung ngambil alih ke kanan. Dan yang menariknya adalah intervensi dari setir ini nggak bikin kaget si pengendara ataupun juga nggak bikin kaget penumpang dan juga pengendara lainnya. Lalu untuk fitur ada selanjutnya adalah Pre-Collision System. Nah, ini fitur yang penting juga. Jadi ketika mobil ini sudah mepet di depan, ada objek gitu ya, kita nggak melakukan pengereman, dia pertama akan kasih warning, suara, bip 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 bip, langsung sampai nantinya dia akan intervensi untuk pengereman otomatis. Dan ada fitur ADAS Pedal Miss Operation. Jadi fitur ini mencegah akselerasi mendadak jika salah menginjak pedal. Jadi ketika teman-teman lagi di depan gitu, misalkan ada tembok, pagar, nggak sengaja tuh kita keinjek gasnya gitu ya. Nah, dia akan langsung melakukan pengereman untuk menghindari tabrakan dengan objek di depan. Nah, itu fitur-fitur keselamatannya juga, dan juga Front Departure Alert. Nah, fitur ini akan ngasih tahu nih, kayak misalkan teman-teman lagi di lampu merah, macet, nggak ngeliat di jalan ataupun nggak ngeliat mobil di depan jalan. Nah, dia akan kasih warning, jalan lagi, mobil di depan udah jalan. Jadi ya gitulah fitur-fiturnya. Yang paling oke sih kepresisiannya, lalu juga keandalan membaca objek, dan juga bekerjanya halus. Ini harus diakuin memang ada di Toyota Veloz Hybrid ini. Nah, nggak cuma fitur ADAS tadi, jadi mobil juga dilengkapi dengan banyak fitur keselamatan lainnya ya. Pertama ada 6 airbags teman-teman, lalu juga ada pengereman ABS, ABD, lalu juga ada brake assist, dan juga ada blind spot monitoring system. Lalu juga ada fitur dari hill start assist, jadi ini akan ngebantu banget ketika lagi teman-teman di tanjakan. Lalu juga ada fitur keselamatan dari Vehicle Stability Control. Nah, di sini tombolnya ada, dan juga ada traction control. Jadi banyaklah fitur-fitur keselamatannya. Oh ya, termasuk juga ada fitur kenyamanan auto hold, dan juga ada electronic
parking brake. Dan juga ada fitur wireless charging nih, ada di semua varian dari Veloz Hybrid. Mantap ya. Pantauan terkini untuk konsumsi bahan bakar di 50 km pertama di jalan tol ya teman-teman. Kita dapat di 25,7 km per liter. Wah, ini angka yang fantastis banget. Dan kita jadi bawa mobilnya speed normal aja. Lalu kita pakai mode normal, AC juga nyala semua. Bahkan sampai di 90 km per jam itu masih EV-nya hidup. Nah, kalau misalkan ngomongin mesin, jadi semua varian ini dia pakai jantung pacu yang sama, nggak ada yang beda, benar-benar satu mesin untuk 12 varian gitu ya. Nah, dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, 16 katup, inline, DOHC 250 Ti dengan kode 2NRVEX. Dia bisa menghasilkan tenaga untuk mesinnya aja ada di 89,7 horsepower pada putaran mesin 5500 rpm. Dan punya torsi di 121 Nm pada putaran mesin 4000 sampai 4800 rpm. Nah, karena memang ini adalah mobil hybrid, tentu ada rangkaian elektrifikasinya. Pertama dari baterai dan juga ada motor listriknya. Nah, motor listrik ini bisa kasih tenaga di 78,9 HP dan juga torsi di 141 Nm, teman-teman. Jadi kalau misalkan mesinnya bekerja, lalu juga motor bekerja, dia bisa supply tenaga lebih besar 109 HP dan torsi di 141 Nm. Nah, karakter spesifikasi mesin dan motor yang ini benar-benar effortless banget untuk dipakai di jalan tol kayak gini ya. Dan sistem hybridnya benar-benar smart karena memang parallel sistem hybrid, jadi memang dia akan bergantian sesuai situasi dan juga kondisi, termasuk juga dengan gaya berkendara kita, kecepatan, RPM, dan juga situasi yang sekali lagi memang ditentukan oleh di sistem hybridnya. Ya, sekarang udah sampai di kawasan Ciwidey. Karakternya nanjak-nanjak. Ini kita udah mau hampir di tengah, mau sampai Ciwidey atas. Jalannya full nanjak. Masih oke banget, kondisi BBM-nya ada di 20,2 km per liter. Efisiensi yang oke dengan teknologi Strong Hybrid Parallel Series yang ada di Veloz terbaru ini. Sekarang kita mau ngebahas handling. Ya, memang karakternya ini berbeda lah dibandingkan Veloz yang sebelumnya. Toyota melakukan kalibrasi di karakter suspensinya, reboundnya lah ya, ataupun keempukannya dibuat sekarang lebih firm, lebih rigid, dan juga lebih kaku. Dan ini efeknya adalah bantingannya lebih stabil, handlingnya lebih presisi untuk kita bermanuver dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ajak nempel gitu ya, dan nggak gerasa limbung ketika harus melewatin jalan-jalan yang berliku-liku seperti ini. Oke, sekarang kita cobain performanya di tanjakan jalanan Ciwidey. Nah, sekarang kita coba yang Eco Mode. RPM-nya akan nahan. Mesinnya agak sedikit meraung sedikit karena memang untuk nahan RPM supaya konsumsi bahan bakar itu tetap terjaga. Tapi so far ngelewatin jalanan yang nanjak seperti ini masih aman banget, walaupun memang agak ngeden gitu ya. Tapi dia nanjak perlahan linear, dia akan nanjak. Benefit yang dipakai adalah konsumsi bahan bakar tetap terjaga, RPM nggak tinggi-tinggi banget. Kita coba ke normal mode. RPM-nya akan dibuat lebih tinggi, otomatis performanya, torsi dan tenaganya ini akan lebih berasa untuk naklukin tanjakan seperti ini. Kalau misalkan yang power, RPM akan langsung tinggi, bikin mobil ini kerasa lebih enteng untuk ngelewatin tanjakan. Dia nggak berasa ada jeda gitu ya, dan pergantian giginya ini pintar, smart, karena memang sudah pakai transmisi ECVT. Nah, kita lagi jalan benar-benar menurun, berkelok gitu ya. Ini benar-benar safe chargingnya bekerja. Kita bisa lihat pantau di indikator panel meternya. Dan sekarang kita baru jalan berapa kilometer. Dari baterainya hanya 3 bar, sekarang sudah hampir terisi penuh. Yang ngebuat mobil ini bisa berjalan secara full EV. Nah, sekarang kita ngebahas soal tawaran interiornya. Sekarang warna interior ini dibuat serba warna hitam, dari bagian dashboard depan, tengah, panel center sini, lalu joknya ini full hitam, bahkan 95% menggunakan warna hitam yang kelihatan dominan gitu ya. Masih seperti Veloz sebelumnya yang menawarkan akomodasi yang luar biasa, bahkan kita bawa barang yang juga banyak di bagasi belakangnya. Ya, kalau misalkan mau lebih bawa banyak barang, tinggal lipat baris ketiganya aja, itu pasti bisa nampung lebih banyak barang ketika Anda lagi road trip dengan mobil ini ya. Ya, kalau misalkan ngomongin fitur di interior, yang paling menarik adalah head unitnya sekarang. Dia pakai ukuran 10 inci, bisa Apple CarPlay, Android Auto, wireless, dan juga bisa web browser. Jadi bisa
konekin wifi ke sini, kita bisa akses internet lewat head unitnya yang model floating seperti ini. Kemudian fitur yang paling kebantu banget ketika lagi berkendara, terutama di jalan yang sempit, adalah fitur surround view monitor ya. Dan juga untuk varian yang paling tertinggi, tipe Q ataupun di atasnya lagi, yang TSS dengan model Lisa ini kedapatan fitur monitoring multimedia di bagian belakang sini. Jadi untuk penumpang di baris kedua bisa menikmati multimedia yang bisa diakses untuk perjalanan dengan Veloz Hybrid EV ini, teman-teman. Sekarang mau bahas apa lagi nih? Oke, bahas apa ya? Ini aja, apa namanya? Kenyamanan ketika diisi penumpang gitu ya. Walaupun memang kita nggak full, karena kita sebenarnya udah coba ya 6 penumpang waktu itu di lintas Nusa, Banyuwangi Bromo itu aman banget, nyaman juga. Tapi emang jalannya nggak nikung-nikung ini ya, No ya. Yeah. Nah, kita cobain nih untuk 3 orang penumpang, jadi 2, 1 di belakang. Jadi ada Mas Ono campers, di belakang itu ada siapa nama Mas? Mas Pras. Wah, mantap banget, paling ganteng di auto.com. Kalau gue sih udah ngerasa ini enak aja. Berasa tuh ya di setir, feedbacknya enak, body roll tuh kerasa nggak yang goyang dan nggak yang limbung. Kalau misalkan dari lu gimana Mas Pras? Ya yang pastinya sih bantingannya, suspensinya mantap ya kan. Terus kalau dibikin liak-liuk gini sih buat penumpang Nggak bikin pusing ya? Nggak bikin pusing ya? Jadi masih berasa apa namanya stabilnya oke gitu ya? Betul banget. Kalau itu gimana keluasan? Ya lega banget ya ini. Lega ya? Mantap banget ini. Khas MPV gitu ya? Iya benar. Kaki lu nggak mentok, kepala lu juga tinggi ya ke atas ya? Lu pernah cobain Avanza yang lama? Pernah kan? Waktu itu kita pernah cobain. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang Veloz baru ini, suspensi baru, berasa smooth ya? Ya benar-benar. Finally sudah selesai perjalanan dari Jakarta sampai ke Ciwidey bersama Toyota Veloz Hybrid EV. Mengendarai sejauh 224,2 km, kita dapat di 20,3 km per liter berdasarkan informasi di MID. Jadi masih stabil di atas 20 km per liter. Dengan perhitungan metode full to full kita dapat di 18,6 km per liter. Jadi berkendara sejauh 224,2 km per liter itu hanya membutuhkan bensin sekitar 12,05 liter atau mengeluarkan uang sekitar 145 ribuan lah untuk mengisi BBM dengan RON 92. Jadi benar-benar terbukti benefit, efisiensi dan teknologi hybrid pada Veloz ini memang punya diferensiasi yang sangat berbeda dengan Veloz bermesin bensin konvensional. Tapi pas pulang, dengan jarak tempuh yang lebih jauh, gaya berkendara juga lebih agresif, konsumsi BBM-nya lebih tinggi ternyata, dapat 24 km per liter. Ya kalau dihitung kasar pakai metode full to full yang ada gap 1,7 liter, maka rute pulang dengan jarak tempuh 268 km adalah 22,3 km per liter. Hasil ini sih menurut kita udah ngebuktiin ya keiritan BBM dari Veloz Hybrid perjalanan luar kota dengan rute yang beragam. Ya itulah tadi hasil perjalanan kami seharian aja menggunakan Toyota Veloz Hybrid dari Jakarta sampai ke Ciwidey. Semoga bisa membantu Anda yang memang masih bimbang-bimbang gitu ya, ataupun masih mencari alternatif pilihan-pilihan mobil hybrid. Sekali lagi ini bisa jadi salah satu opsi alternatif mobil hybrid yang memang benar-benar bisa men-save uang operasional terutama untuk pengisian bahan bakar dan juga tetap mempertahankan performa serta kenyamanan khas mobil keluarga. Nah, menurut teman-teman bagaimana soal Veloz Hybrid ini? Coba sampai di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!